Dalam momen pembukaan di seri One Piece yang bersetting di wilayah Ice Blue, kita melihat sosok Shanks, salah satu bajak laut terkuat di serinya. Dia pergi meninggalkan wilayah Grand Line dan kemudian tinggal di Dauntless Land selama lebih dari setahun. Mengapa kemudian Shanks melakukan hal tersebut? Apakah Shanks dan kelompok bajak lautnya memiliki misi khusus? Nah, mengapa Shanks bisa berada di Ice Blue memang masih menjadi misteri hingga saat ini. Namun, terdapat sebuah teori yang menyebutkan bahwa Shanks saat itu tengah mencari anak dari sang mantan kapten yaitu Portgas di Ace. Dan juga dalam teorinya menjelaskan bahwa topi jerami yang Luffy kenakan sebenarnya akan Shanks berikan kepada Ace. Berbicara mengenai Shanks dan Ace, ada juga teori menarik lainnya yang berkembang di kalangan fans. Dalam teorinya sendiri menjelaskan bahwa sebenarnya yang seharusnya menjadi sosok Joy Boy dalam cerita bukanlah Luffy, melainkan adalah Ace. Hal tersebut muncul berdasarkan semua informasi dan juga sejarah yang berkaitan tentang Shanks. Goldie Roger dan Ace selama Arch Wano Country berlangsung, Ace adalah sosok yang seharusnya melakukan dan mewujudkan mimpi dan tekad dari Roger. Kemunculan Shanks di Dawn Island dan Desa Fossa sebenarnya adalah untuk memberitahu terkait hal tersebut dan memulai petualangannya. Dalam chapter 1018 kemarin, para pembaca kemudian mengetahui bahwa Wu adalah mantan dari agen rahasia pemerintahan dunia. Dia mendapatkan tugas untuk menjaga buah iblis niga dan gunung-gunung sebelum kemudian Shanks mencurinya. Sayangnya dalam momen itu kita tidak mendapatkan penjelasan mengapa Shanks mencuri buah iblisnya atau mengapa kemudian dia menetap di Dauntless Land pasca melakukan pencurian itu. Meskipun begitu, dalam teori ini dijelaskan bahwa Shanks mungkin akan memberikan buah iblisnya kepada Ace. Terdapat beberapa bukti yang mendukung teori tersebut. Pertama, setelah Ace lahir, Roger kemudian menghubungi Garp dan memintanya untuk menjaga Ace. Kedua, sebelum kemudian dia menyerahkan diri kepada pihak Angkatan Laut, dia sempat memberitahu tentang semua rahasia yang dia ketahui, termasuk bagaimana pergi ke Lautel dan juga rahasia dunia. Dan yang terakhir, Roger memberikan misi besar terhadap Shanks untuk menjaga calon putranya tersebut. Mungkin itu alasan mengapa Shanks menangis di hadapan Roger setelah dia kembali dari Lautel. Meskipun secara sekilas semua petunjuk itu nampak tidak saling berkaitan, tapi kita melihat secara lebih detail dan menyatukannya, maka semuanya bisa menjadi petunjuk bahwa peran Ace di dunia One Piece adalah menjadi sosok mengubah dunia. Sosok Ace seharusnya menjadi orang yang meneruskan tekad dari Goldie Roger pasca kematiannya. Selain itu, dia juga seharusnya membawa fajar baru terhadap seluruh dunia. Seri One Piece sendiri sering menghadirkan berbagai referensi tentang fajar baru dunia, di mana pemerintahan dunia diibaratkan sebagai malam yang gelap dan butuh seseorang yang akhirnya akan membawa sinar mentari yang baru. Oda Sensei pun sering menggambarkan Ace sebagai matahari, karakter yang seharusnya membawa perubahan besar terhadap dunia. Dia memiliki perbedaan yang mencolok dengan yangi-yangi milik Blackbird, karakter yang erat dengan unsur kegelapan. Roger sendiri tahu bahwa anaknya nanti akan melanjutkan apa yang dia sudah kerjakan sebelumnya. Berdasarkan semua penjelasan dan petunjuk yang ada dalam teori ini, rasanya memang cukup masuk akal jika kemudian Ace yang seharusnya memakan buah iblis niga dan kemudian menjadi Joy Boy. Namun pada faktanya Ace kini sudah tewas, dan tugas atau beban Ace tersebut sekarang berada di tangan saudaranya yaitu Monkey D. Luffy. Nah, pertanyaannya adalah apakah Luffy akan mampu melakukan tugas tersebut? Nantikan di episode One Piece selanjutnya.